alaihi wasallam, yang mana syafaat dari baginda Rasulullah sangat kita harapkan yaumil akhir nanti. Bapak Ustadz yang kami muliakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahim Arifin dari Surau Sydney, Australia. Alhamdulillah, tanpa terasa, kilas balik 2 tahun yang lalu, kita pernah mengadakan Zoom di saat kita cikal bakal mencari properti buat surau. Alhamdulillah, atas izin Allah, semuanya dimudahkan. Alhamdulillah, saat ini surau kita sudah berdiri dan diisi dengan kegiatan-kegiatan dakwah, dengan kajian-kajian mingguan, tarawih, salat berjamaah, iktikaf, dan hal-hal lainnya. Alhamdulillah. Tanpa terasa, alhamdulillah dari cikal bakal 2 tahun yang lalu dimudahkan Allah, surau kita sudah berdiri. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir pada pagi hari waktu sini ini dalam rangka kajian kita. Namun sebelumnya saya mempersilahkan rekan saya dari Western Australia kepada teman saya Ramdan Rabbani. Saya persilahkan, tafadhol Mas Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami, Ustaz Abu Somad. Saya selaku perwakilan dari cabang Perth. Kebetulan saya diamanahi sebagai Community Development. Dan alhamdulillah di Perth kita sudah memiliki satu gedung. Dan gedungnya alhamdulillah selama 7 hari sibuk terus. Ada taekwondo dan yang lain. Dan sekarang kita tinggal membutuhkan untuk pelunasan sekitar 200.000, insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dengan doa Ustadz dan para jamaah semuanya, mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan. Dan sekarang alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan kontrak baru untuk building yang sebelahnya lebih luas insya Allah, dan kita sedang mencoba mengerjakan proyek untuk youth center. Di situ ada buat anak-anak muda beraktivitas dan juga bisa bikin kafe dan yang lainnya. Mohon doanya, dan insya Allah semoga dalam kesempatan lain Ustaz bisa berkunjung ke Perth, insya Allah. Selanjutnya dari kami cukup sekian untuk perkenalannya. Lanjut ke tausiah dari Ustaz Usman, tafadhol, untuk waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Segala puji bagi Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, acara pada tanggal 12 April ini yang diinisiasi oleh Surau Sydney, Australia bersama Iqra Western Australia, didukung oleh Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney dan Iqra Foundation. Tema kita The Amazing Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan ini untuk waktu timing yang tepat sebagai waktu terpilih sebagai turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu dalam malam yang penuh berkah. Ada 360 malam. Malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar, artinya mulia. Malam yang memiliki kemuliaan. Malam yang mana? Maka dipersempit lagi. Syahrul Ramadan alladzi, disebutkan secara spesifik. Tidak ada penakwiran lain, hanya satu makna. Syahrul Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada malam-malam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan ini,
Maka mengapa kita tidak memilih bulan ini sebagai bulan yang khusus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak manusia, tapi ada satu yang dipilih, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hari, tapi ada satu yang dipilih, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ada banyak bulan, tapi satu yang dipilih, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun hadisnya dhaif, tapi boleh dipakai untuk motivasi beramal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dia saja yang dijamin masuk surga, pemimpin para nabi dan rasul, ingin supaya berada di bulan ini. Lalu mengapa kita menyia-nyiakan bulan ini? Begitu banyak orang-orang yang sangat ingin berada di bulan ini, tapi ternyata ada yang lebih cepat dari keinginan, yaitu ajal. Sehingga mereka sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Ramadan secara umum. Lalu kemudian siangnya, awal dari siang itu adalah waktu terbitnya fajar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Tiap hari kita melewati waktu sahur, tapi kita tidak sahur. Di bulan Ramadan, waktu sahur itu hampir tidak pernah terlewatkan. Karena kita makan sahur. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada keberkahan. Secara fisik, berkahnya jelas. Bangun pagi, orang yang tidak Islam pun bangun pagi. Berapa banyak orang tidak Islam simpati, tertarik dengan Islam karena salah satu dari sekian juta ajaran Islam. Di antara ajaran Islam yang menarik bagi mereka bangun pagi. Karena bagi orang yang terlambat tidur malam, begadang, amat sangat berat bangun pagi. Dan orang Islam dibiasakan untuk bangun pagi sedini mungkin. Dan bangun paginya itu tidak hanya sekedar bangun, tapi kemudian sholat sunat, wudhu, sholat sunat, taubat, sholat sunat, tahajud, masih ada sebelum azan subuh berkumandang. Dan pada waktu pagi segar itu, doa Nabi untuk orang yang bangun pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah keberkahan-keberkahan untuk umatku fi bukuriha, pada waktu awal hari. Di mana letak amazingnya? Karena pada Ramadan lah orang memaksakan diri untuk bangun pagi. Lalu kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah. Banyak orang sholat subuh tapi tidak berjamaah. Banyak orang berjamaah tapi tidak di masjid. Maka pada bulan suci Ramadan dapat dipastikan pasti di masjid. Karena ada rasa sayang kalau tidak ke masjid. Anak-anak remaja-remaji pun ke masjid beramai-ramai, pulang berduyun-duyun. Karena ada sebuah tradisi subuh ke masjid, menikmati sesuatu pemandangan yang beda dari bulan-bulan yang lain. Dan tidak hanya sekedar sholat di masjid. Habis sholat itu ada pengajian. Biasanya hampir semua masjid-masjid surau ada kajian subuh untuk mendapatkan keutamaan duduk di masjid sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sekarang masuk waktu siang. Allah Ta'ala bersumpah, wan nahari idza tajalla. Waktu siang sampai dia tampak. Di waktu siang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu ibadah namanya siam. Siam artinya imsak.
Imsak artinya memegang, menggenggam, tak lepas. Digenggam mata, tidak jelalatan. Digenggam telinga, tidak mendengar yang haram. Digenggam mulut, tidak memakan yang haram. Digenggam lidah, tidak mengucapkan yang haram. Ini nampaknya ibadah simple. Ada ibadah yang lelah, letih, tawaf, sa'i, 7 putaran, berkeringat. Ada ibadah yang mengecewakan hati bagi orang yang bakhil, duitnya keluar, infak, wakaf, sedekah. Ada ibadah yang berdarah-darah, jihad fisabilillah. Tapi Ramadan ibadahnya tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan tenaga. Ibadahnya hanya imsak, tahan. Tahan mulut, tahan mata, tahan hati, tahan pikiran. Jika sanggup orang menahan, kalau ibadah lain melepaskan. Sholat melepaskan gerak. Baca Quran melepaskan suara. Jihad melepaskan harta dan nyawa. Tapi Ramadan menahan. Tahan. Banyak orang yang mampu melepas, tapi tak mampu menahan. Saya melepas harta, saya sanggup. Melepas ruh, nyawa, berkorban sanggup. Tapi kalau untuk menahan marah, menahan seksual, jadi sebenarnya ibadah ini kalau dilihat dari aspek menahan atau melepas, hanya ada 2 saja. Ibadah melepas atau ibadah menahan. Wakaf, zakat, infak, sedekah, melepas. Puasa, menahan. Dan ditahannya itu, kalau di Indonesia sekarang, jam sahurnya di Sumatera jam 5, berbukanya 6.30. 13 jam setengah dalam keadaan menahan. Menahan amarah, menahan diri dari yang halal. Kalau menahan dari yang haram, paham. Tapi menahan diri dari yang halal. Istrinya halal. Makanannya halal, minumannya halal. Mampu dia tahan. Ini semua adalah ibadah yang amazing. Sesuai dengan tema kita pada kesempatan. Kemudian masuk waktu petang. Lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih. Berbahagia ketika berbuka. Secara physically jelas berbahagia karena dapat makan dan minum. Tapi ada kebahagiaan yang immateri, non-material. Yaitu kebahagiaan karena doanya dikabulkan Allah. Menjelang matahari tenggelam, pada saat orang lemas, lapar, haus, lemah,